guys, kembali lagi bersama gue Jeremy di Drive Visual. Kemarin kita udah bahas soal Indonesia Touring Car Racing, dan sekarang kita akan membahas yang berbau tanah. Kalian pasti penasaran dong gimana orang-orang itu bisa main di speed off-road ataupun di sprint rally. Penasaran kan? Yuk nonton aja. Halo Bang Kiki. Alhamdulillah, halo. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau membagikan ilmu nih ya ke kita semua. Oke Bang, boleh dong diperkenalkan dulu dirinya. Oke, baik. Nama gue Rizky Pristanto, biasa dipanggil Kiki. Terus saat ini gue bekerja, ya bisa dibilang sebagai mekanik atau juga sebagai entrepreneur atau wirausaha. Karena di samping itu juga orang tua gue juga emang dari zaman muda emang udah berkecimpung di dunia otomotif, termasuk rally, sprint rally atau speed off-road gitu. Jadi memang dari darahnya itu udah anak balap banget gitu ya, udah otomotif banget gitu ya. Penonton zaman dulu penonton. Penonton. Ya mungkin pada saat jadi penonton mikirnya gue pengen deh, ya asik nih. Ada sih kepikiran kan? Sebagai anak kecil, gue mau jadi pembalap sih gitu. Cuman ya angan-angan dia gitu. Enggak sih. Rezeki gitu. Rezeki lah ya. Rezeki lah. Oke. Nah Bang, boleh nggak nih Bang dijelasin apa sih bedanya speed off-road sama sprint rally? Sprint rally. Jadi yang gue tahu itu ya karena gue udah pernah ngejalanin walaupun tidak lama lah. Jam terbang gue juga nggak banyak, tapi yang gue alamin itu sebenarnya nggak ada perbedaan secara signifikan. Cuman kalau speed off-road biasanya dia dilepasnya itu dua-dua. Karena tracknya kan sendiri-sendiri, ya kayak Tamiya lah atau apa. Cuman memang di luar negeri itu disebutnya bisa dibilang super special stage. Karena itu adalah SS yang dimana ditaruh di paling akhir. Kalau misalkan rally panjang itu kan lo harus ngabisin SS1 sampai SS10. Nah, setelah SS10 tuh ada namanya super special stage yang dimana itu adalah SS untuk penentuan, SS untuk bisa penonton bisa nonton semua. Karena kalau di speed off-road itu tracknya itu kurang lebih kayak sirkuit. Jadi penonton pun bisa lihat semuanya dan keseluruhan. Muter-muter situ doang. Kayak seperti sirkuit tanah lah ya. Di samping itu juga sprint rally kebetulan juga menggunakan track yang serupa. Tapi ada perbedaannya sedikit. Yang gue tahu itu adalah kalau sprint rally itu dia bisa dilepas dua juga, bisa juga dilepas satu-satu dengan menggunakan track itu. Yang gue tahu secara signifikan itu sprint rally sendiri adalah rally yang dimana itu jaraknya itu agak pendek, jarak pendek. Misal dari 5 sampai 15 kilo gitu. Beda dengan rally biasa atau rally panjang. Kalau rally panjang bisa di atas 20 km sampai 100 atau apalah kalau gitu yang gue tahu ya gitu. Kenapa gue bilang mirip? Karena total dari speed off-road karena itu 2 lap sama sprint rally itu kurang lebih sama, mirip-mirip karena tracknya pendek gitu. Terus juga kalau sprint rally kalau misalkan nggak pakai track sirkuit, dia bisa pakai track rally panjang cuman pakai setengah. Gitu. Putusnya di karena kan tracknya pendek. Karena sprint rally kita mengadu kecepatan, bukan mengadu kecepatan dan ketangkasan. Kalau rally panjang mirip-mirip kayak Dakar, cuman ini lebih expert atau lebih advance lah untuk lo bisa survive juga di sana gitu. Yang gue tahu lo ya, gitu. Nah, tapi kalau dari lu pribadi ini, lu ngikutnya di ajang speed off-road atau sprint rally? Nah, gue itu ngikut di speed off-road juga, sama kebetulan sprint rally sesuai dengan arahan dari bokap juga, karena bokap juga masih yang megang kendali juga kan untuk gue bisa berangkat mana, dan juga di tim juga karena dia berperan penting di situ. Enak ya punya seorang ayah yang menyupport gitu. Enggak juga Kan gitu. banyak Bang orang yang benar. Ada yang anaknya tuh nggak mau banget nggak mau banget. Diatur-atur orang tua, tapi dianya maunya balap tapi orang tuanya nggak setuju. Benar. Ya. Ada tuh. Banyak kayak begitu. Sangat disayangkan kalau menurut gue sebagai laki-laki ya, apalagi ya. Apalagi kalau anak laki kan kalau kayak nggak disetujuin kan kayak berontak apa udah mau lakuin sendiri. Tapi gitu. ini Bang Kiki enak.
mobil ada. Aduh. Maksudnya disupport sama orang tua gitu loh. Apalagi orang tuanya juga memang bukan pembalap ya, dalam artian bisa dibilang hobi juga ya. Hobi juga. Mungkin kalau dicontoh kayak contoh ya, kalau kita kasih public figure tuh kayak Rifat Sungkar ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Bapaknya, emaknya. Mm-mm. Nah, sekarang dia, bininya juga ikutan juga bisa gitu loh. Bisa, Artian, walaupun bisa. yang lebih terjun tuh bapak mamanya sama Betul, Rifat betul, Sungkar yang betul, sama betul. adiknya ya. Nah, adanya. Iya kan? Tapi memang gokil. Enggak. Punya bengkel sendiri. Enggak. Punya tim, ada tim sendiri gitu kan. Disupport lagi gitu, enak kan ya Bang? Aduh. Nah Bang, gua mau nanya nih, karena lu Iya. mungkin udah pastinya selama lu balapan ini kan lu mempelajari dong, dan Betul. pasti ada regulasi-regulasinya nih. Betul, Kalau- betul. Kalau boleh nih Bang, dijelasin sedikit aja. Hmm. Kalau untuk track dari sprint rally atau sprint off-road itu apa sih yang bisa menjadi kasarnya standar ya? Standar untuk bisa dikatakan oh ini layak sebagai track sprint off-road Oke. atau sprint rally. Oke. Jadi standar track speed off-road atau sprint rally yang gue tahu, yang penting itu lagi-lagi daerahnya, yang penting diizinkan sama tempat sekitar, tidak ada komplain sama penduduk segala macam. Kemudian standar speed off-road itu memang harus 2 jalur tandem karena 2 lap kan. Dan ada perpindahan track dari kanan kiri dan juga sebaliknya. Sprint rally kurang lebih sama, cuman mungkin menurut gue sprint rally bisa lebih fleksibel karena dia bisa menggunakan track 2 kanan kiri atau 1 track. Ya, kita bisa bilang kayak Mekarta. Mekarta kan sprint rally-nya untuk track kayak aspal tanah nggak masalah. Yang penting kita dapat perizinan, luas tanahnya kayaknya nggak, kayak gue kurang tahu karena terlalu kompleks kali ya. Ya mungkin gambarannya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau di dalam track itu pasti ada tanah, ada aspal. Ada. Oh pasti ada. Ada, ya? Jadi ada, nggak yang ada. full aspal atau full tanah. Enggak. Ada kayak misalkan ambil contoh Mekarta yang 2000 kalau nggak salah 2019 itu full aspal ada. Itu pas baru jadi. Betul. Di 2021 pihak panitia kayak bikin suatu yang berbeda. Dia bikin ada gravel ya, cuman nggak terlalu banyak. Jadi tetap betul. Mayoritas Persentase lebih kebanyakan aspal, terus persentase sedikitnya itu gravel. Mungkin menurut gua kayak biar ada handicap atau enggak obstacle, biar bisa lebih seru atau juga biar bisa meningkatkan skill para pembalap masing-masing menurut gue. Kalau ya, itu kan dari segi track ya. Betul. Kalau dari segi mobil Bang, Oke. apa sih yang harus dipasang atau minimal ada yang kayak mobil sprint rally harus dipasang ini misalkan. Oke, kalau speed off-road regulasinya itu dia harus melengkapi sesuai apa yang sudah dibuat oleh standar regulasinya FIA. Apalagi udah gitu diadopsi ke cabang speed off-road atau sprint rally. Kalau di speed off-road yang gue tahu itu dari pembuatan titik pipa roll bar-nya harus sesuai. Kayak misalkan jok, bucket seat harus. Zaman dulu lu boleh pakai seat belt yang hanya 4 titik atau 5 titik. Sekarang nggak boleh, lu harus pakai 6 titik. Harus 6. 6 titik. Kemudian yang gue tahu apar atau pemadam sebelumnya boleh menggunakan ukuran kurang lebih 2 kilo atau 3 kilo. Yang kecil, betul. Sekarang harus 6 kilo. Minimal. Gede banget. Iya, gede banget 6 kilo. Minimal 6 kilo. Bobot dong. Kurang lebih nambah bobot. Sama juga sprint rally juga. Kemudian itu yang ada di mobil, yang ada di driver atau navigator. Lagi-lagi kita harus membutuhkan wear pack, hans, pelindung leher, helm, intercom juga harus baik, sepatu, sarung tangan, balaclava yang harus Nomex. Nomex yang anti api ya. Anti api, dan itu pun juga harus sesuai dengan, tidak boleh ada expired ya, karena dia ada betul. Ada expired. Dia ada expired test. Kayaknya sprint juga sama. Kemudian kalau speed off-road biasanya itu tangki bensinnya bisa 40, 50 masih aman. Cuma kalau sprint rally kan terkadang ada panjangnya dikit dari speed off-road. Biasanya tangki bensinnya bisa di atas 60, bisa di atas 50 atau lebih. Sisanya kurang lebih sama aja sih. Sama. Betul. Speed off-road sama sprint rally Betul. sama aja. Betul. Nah, kalau di dalam speed off-road atau sprint rally itu ada nggak sih Bang kayak Pembagian kelas-kelasnya? Pembagian kelas-kelas ya, oke. Jadi yang gue tahu kalau di speed off-road itu pembagian kelasnya, di speed off-road itu yang gue tahu ada kelas G11 kalau nggak salah. G11
sekarang dia itu kelasnya UTV. UTV Polaris, betul, yang Polaris kayak bugi kecil. Kemudian ada G21 1000 cc standar, itu yang biasa dipakai Jimny, betul, yang gue ikutin dulu. Ada G21, G22 itu Jimny tapi full modifikasi. Lu boleh 1000 cc, cuman lu boleh pakai piston stroke up, boleh popolan, betul. Masuk G3 grup 3 atau G31 itu kelas 2000 standar. Contohnya Vitara, Escudo gitu kan 2000 standar. G32 full modifikasi. Yang penting 2000 cc, cuman lu boleh pakai mesin apa aja. Full, lu boleh gearbox plus, dogbox boleh. ECU-nya juga boleh. Terus masuk G4. G4 itu G4 itu 4000 cc. 4000 cc. Ada yang kelas 4000 cc karburator atau G41. G42 itu biasa masuk dengan menggunakan Cherokee atau injeksi dengan sasis yang utuh, tapi boleh lo pakai ECU-nya bebas kalau nggak salah. Kalau G43 lo bebas ada-adanya. Lo mau sasis lo potong, gearbox, dogbox, ECU-nya boleh apa aja. Yang penting non turbo. Maksimal 5000 soalnya. Yang penting maksimal 5000. Masuk G5. G5 itu udah V8. V8 dengan kalau nggak salah itu G51 itu 6 silinder cuma turbo. Belum pakai 2JZ, RB segala macam yang berturbo bebas. Masuk G52 itu biasanya V8, LS. Tapi NA. Kalau nggak salah LS, Vortex segala macam. Masuk di Sprint Rally yang gue tahu itu bagian kelasnya ada F123. F1 itu 1500 standar front wheel. Masuk GF2 1500 sampai 2000. Yang F3 2000 sampai 2500 kalau nggak salah. Tapi lo full modifikasi bebas. Lo mau stroke up, lo mau dogbox. Kalau di Sprint Rally nggak ada ya yang standar atau modif gitu. Oh, yang standar yang itu F1. Oh, yang standar F1. R2 real wheel drive 123 kurang lebih sama. Betul. Langsung loncat ke J. J itu kelas Jeep. Jeep 123. Cuman yang ini lebih singkat lagi. J1 1000 sampai 1500 kalau nggak salah. J2 masuk 2000 sampai 2500. J3 4000 sampai 5000 ke atas. Jadi J3 itu kalau di Sprint Rally V8 aja bisa ikutan. Yang masuknya J3. Gitu. Terus masuk ke M1, M2. M1 itu kalau nggak salah kelasnya para Evo, Subaru, Evo segala. M2 adalah kelas all wheel drive-nya. Ya, pokoknya yang kelas all wheel drive, cuman yang tua-tua, grup B-nya lah. Bahasa kasar. Dah. Jadi itu yang gue tahu. Gitu. Banyak juga berarti ya. Lumayan. Ya, sebenarnya sama aja ya, kayak misalkan kayak touring car betul, juga gitu betul, kan, 1500, 1200 ada. Betul. Kurang lebih. Sisi lain selain pembalap bisa tahu loh. Semuanya itu bisa tahu. Belajar gitu. Dikit-dikit. Belajar lah ya. Jadi belajar dulu dikit-dikit. Sama proses itu tuh lu belajar ya. Kurang lebih begitu. Memang bokap memang ngajarinnya. Lo nggak usah mikirin menang. Poin penting lo adalah berproses dan belajar. Menang adalah bonus. Yang penting lo harus improvisasi, harus bisa yang lainnya. Gitu. Lo harus bisa selangkah lebih maju dari yang lainnya. Pesannya itu doang sih. Karena memang itu juga passionnya di situ ya. Kalau dipaksa juga, lu mau dipaksa mau keluarin duit berapa ratus juta juga lu nggak bakal bisa. Nah kalau memang passion lu bukan di situ. Nggak into aja gitu. Nah, terakhir nih bang. Terakhir. Agak sensitif sebenarnya. Oh, betul. Cuman nggak usah disebut angka juga nggak apa-apa. Kalau disebut angka. Oke. Untuk membuat satu mobil untuk sprint rally. Satu unit ya. Satu unit. Itu biasanya keluarin berapa kocek? Oke, kalau misalnya kita untuk mau bikin sprint rally atau speed off-road, terus yang apalagi Jeep ya, karena yang gue ikutin Jeep ya, kalau sedan gue nggak hafal. Misal ya, lo punya Cherokee standar, lo mau bikin paling nggak lo harus menyiapkan nggak usah popolan, yang penting layak untuk balap gitu ya, layak untuk ikut sprint rally atau speed off-road. Paling tidak 2,5, 250. Sini juga persiapannya juga harus lo punya spare deh.
segala macam yang nempel di mobil harus spare paling enggak. Spare-nya, ya. Kurang lebihnya segitu. Itu baru modifikasinya doang. Ya, modif. Sama mobilnya. Kalau anggaplah mobilnya dari lo deh, misal. Oke. Lo bawa ke bangunnya aja tuh bisa dari 150 sampai 2,5. Itu belum termasuk spare-nya. Kayaknya sih belum deh. Belum ban, amit-amit mesin jebol, lu harus siap mesin Betul, gitu kan. betul. Nah, mungkin lu oprek Iya. yang turun mesin 3 hari, 4 hari, ini Iya, cuma iya. berapa menit. Iya. kan, jadi lu harus siap mesin gitu. Karena yang gue ikutin aja ada yang kelas pro-nya aja, anggaplah yang G43 itu yang full modifikasi, untuk bikin mesinnya aja ya nominalnya segitu juga. Itu baru mesinnya doang. Itu baru Mesinnya doang. isinya. Belum gearbox yang kita beli. Gearboxnya aja setengah 50 kurang lebih. Jadi intinya kalau kita mau balapan, kita mau punya mobil kayak begini, biar kocek papa nggak habis, harus punya sponsor, betul? Harus Itu dia. Jadi semua pembalap itu yang diincar ya bang ya. Masa pakai duit sendiri mah habis, nggak makan gitu ya. Iya. Ya kan? Emang harus siap lo bakar uang sih. Harus bakar ya. Apalagi di Indonesia ya, Iya, gitu. betul. Kurang lebihnya kayak gitu. Betul, karena memang gue juga udah berpengalaman lah, beberapa kali juga dengar cerita-cerita dari teman-teman yang ikut balap, bahkan yang baru pertama kali Betul, aja tuh keluarin betul. duit Pol-polan. pol-polan. Apalagi kan kalau misalnya kita balap kan kita harus asah skill. Asal skill. Sampai kita kasarnya ya bisa dipercaya sama sponsor. Nah, itu harus lagi. disponsorin Nah, gitu itu kan. tuh, Kalau makanya kitanya tuh. skillnya kurang mah sponsor juga males nih. Iya, gitu kan. Jelas. Oke lah, kalau gitu Bang Kiki, terima kasih banyak. Terima kasih sudah kembali. mau membagikan ilmu nih seputar speed off-road dan Gambaran lah ya. Ya, dan pengalamannya juga, siapa tahu kalian juga mau nih ikut speed rally atau misalkan speed off-road, ya kalian bisa cari tahu sendiri lah ya. Dan udah dijelasin juga tadi kan, tinggal mau masuk ke kategori mana gitu ya Bang. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton dan see you next episode. Bye bye.